Halo teman-teman, kami dari kelompok 8. Hari ini kami ingin mengajak kalian ikut dalam petualangan menjaga lingkungan. Yuk kita mulai perjalanan seru ini sambil belajar cara membuat lingkungan tetap bersih dan sehat. Coba lihat sekelilingmu. Ada banyak jenis sampah kan? Tapi, tahukah kamu, sampah terbagi jadi 3 jenis utama loh. Ada organik, anorganik, dan limbah B3. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik itu seperti sisa makanan, daun kering, atau kulit buah. Nah, sampah ini bisa diurai oleh alam dan bahkan bisa dijadikan kompos. Lalu, yang kedua ada sampah anorganik. Itu seperti plastik, kaleng, dan kaca. Sampah ini susah terurai dan bisa merusak lingkungan kalau tidak dikelola dengan benar. Dan yang terakhir, sampah limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Seperti limbah infeksi, contohnya perban bekas, kapas darah, dan jarum suntik. Limbah ini biasanya ditemukan di rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Dari ketiga jenis sampah itu, yang paling berbahaya adalah sampah plastik. Nah, plastik bisa mencemari tanah, menyumbat selokan, bahkan bisa mengundang yang namanya bencana alam. Tapi, jangan khawatir, kita bisa bantu bumi ini dengan mulai memilah sampah dari sekarang, seperti gotong royong, kerja bakti, dan kegiatan bersih lainnya. Tahukah kalian bahwa masalah sampah bukan hanya soal kebersihan, tapi juga menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat? Dalam mata pelajaran IPS, kita belajar bahwa lingkungan adalah bagian penting dalam kehidupan sosial manusia. Ketika lingkungan kotor karena sampah, maka kehidupan masyarakat juga akan terganggu. Contohnya, sampah yang menumpuk bisa menyebabkan banjir, menyebarkan penyakit, bahkan mengganggu aktivitas ekonomi warga. Dalam IPS, kita juga mempelajari pentingnya kerjasama dalam masyarakat. Salah satu bentuk nyata kerjasama adalah kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Gotong royong ini bukan hanya membantu menjaga kebersihan, tapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial. Selain itu, sampah juga punya sisi ekonomi yang menarik. Banyak orang bisa dapat penghasilan dari kegiatan daur ulang sampah. Jadi, dengan mengelola sampah dengan baik, kita nggak cuma bantu jaga lingkungan, tapi juga bantu tingkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jadi, yuk teman-teman, kita jaga lingkungan kita bersama dengan memilah sampah, ikut kerja bakti, dan mengedukasi orang lain. Kita sudah ikut berkontribusi menciptakan lingkungan yang sehat dan masyarakat yang sejahtera. Pernahkah kalian melihat sampah berserakan di jalan atau mencium bau tak sedap dari tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja? Itu bukan hanya soal pemandangan yang tak enak dilihat, tapi juga soal lingkungan yang perlahan-lahan sedang terluka. Kita sering lupa bahwa menjaga kebersihan bukan cuma tugas petugas kebersihan. Ini adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab sebagai warga yang peduli, sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan alam. Sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa membawa dampak besar, banjir, pencemaran tanah dan air, bahkan penyebaran penyakit. Apakah kita rela membiarkan tempat tinggal kita, tempat kita tumbuh dan hidup menjadi rusak karena ulah kita sendiri? Karena itu, mari mulai dari langkah kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Pisahkan sampah organik dari anorganik, sisa makanan dan kering, plastik, botol bekas, semua punya tempatnya masing-masing. Dan untuk limbah berbahaya seperti jarum suntik atau perban bekas, buanglah di tempat yang memang disediakan secara khusus. Tidak hanya itu, ayo ikut dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, kerja bakti, gotong royong, kegiatan sederhana yang bisa menumbuhkan rasa peduli dan mempererat kebersamaan. Ingatlah, merawat lingkungan berarti merawat kehidupan. Kita tidak harus menunggu orang lain. Kita bisa mulai dari diri sendiri, dari rumah kita sendiri. Karena satu tindakan kecil, jika dilakukan bersama-sama, bisa membawa perubahan yang besar. Ayo, kita jaga lingkungan kita, bukan besok, tapi mulai sekarang.